Bab 821. Yang memasuki lingkaran ini akan mati. Tidak. Letitia Van hampir pecah, dan sosoknya bergerak dan meraihnya ke arah Melanie Van, tapi sayangnya sudah terlambat. Karena mereka tidak jauh dari rawa, hanya beberapa meter jauhnya, dan tindakan Melanie Van tidak terduga. Oleh karena itu, ketika Letitia Van bergerak, Melanie Van dan warrior yang sudah berjarak kurang dari setengah kaki dari rawa. Melanie Van memeluk warrior yang dengan erat, air mata terus mengalir dari sudut matanya. Sebenarnya, dia belum ingin mati, tetapi tidak mungkin. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah hal-hal yang telah diputuskan oleh kakaknya. Selain itu, Granny Lee juga setuju. Oleh karena itu, dia memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka pasti melemparkan warrior yang ke bawah. Warrior yang bisa saja pergi, tetapi dia tetap tinggal dan membawa dia dan kakaknya pergi. Dia tahu itu semua karena hubungannya. Karena itu, ketika tidak bisa melindungi warrior yang, selain ketidakberdayaan, ada rasa bersalah di hatinya. Pada akhirnya, dia menjadi panas dan melompat turun dengan warrior yang di tangannya. Itu akan jatuh ke rawa, dan dia sudah melihat seorang pria besar di rawa dengan mulut terbuka. Sebelum dia meninggal, dia melihat ke arah warrior yang, dan apa yang dilihatnya adalah wajah warrior yang sedikit mengerikan. Warrior yang saat ini jelek, dengan rambut pucat, wajahnya tampak tergores oleh pisau tajam, banyak retakan bersilangan. Hei, akan lebih bagus jika kamu sedikit lebih tampan. Setelah berbicara, Melanie Van membenamkan kepalanya di dada warrior yang, lalu menutup matanya dan menunggu kematian. Tidak baik menilai orang dari penampilannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Aku tahu, tapi kamu juga. Berbicara tentang ini, tubuh Melanie Van bergetar, dia membuka matanya dan melihat ke arah warrior yang. Pada saat ini, warrior yang telah membuka matanya dan menatapnya sambil tersenyum. Dan di kakinya dan warrior yang, tidak tahu kapan ada pedang tambahan. Dia dan warrior yang berdiri di atas pedang saat ini. Kamu, apakah kamu sudah bangun? Melanie Van bertanya dengan lesu. Warrior yang mengangguk, sebenarnya ketika sedang naik ke keadaan alam spiritual, dia terbangun. Hanya saja saat itu dia menggunakan energi ungu di tubuhnya untuk memperbaiki meridian dan tulang di tubuhnya, jadi dia tidak membuka matanya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Letitia Van dan Granny Lee akan melemparkannya ke bawah untuk memberi makan siluman monster di rawa. Melanie Van menangis dengan, wow, memukul dada warrior yang dengan kedua tangan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal ketika kamu bangun? Kamu membuatku takut setengah mati, aku pikir aku sudah mau mati. Warrior yang. Di udara, ketika Letitia Van melihat adegan ini, dia sangat lega dan ekspresinya pulih, tetapi ekspresi Granny Lee di sampingnya tampak jelek. Warrior yang mampu membunuh alam bangsawan dalam hitungan detik saat dia menjadi alam pemenang. Sekarang dia telah naik menjadi alam spiritual, bukankah dia bisa membunuh alam bangsawan seperti membunuh ayam? Letitia Van juga memikirkannya, kemudian wajahnya menjadi jelek, dan dia memandang warrior yang dengan waspada. Warrior yang memandang Letitia Van dan Granny Lee. Jika dia benar-benar koma, maka dia akan benar-benar dikubur di rawa-rawa dengan Melanie Van tadi. Apakah dia marah? Tentu saja marah. Warrior yang mengarahkan jarinya ke Letitia Van dan Granny Lee, dan berkata, jika tidak keberatan, kalian berdua, aku bisa membunuh dengan satu pedang. Oh tidak, Granny Lee seharusnya ada kartu hall, tapi tidak masalah, jika satu pedang gagal, dua pedang akan datang.
Letitia Van dan Granny Lee terkejut. Melanie Van menggelengkan kepalanya dengan cepat dan memeluk warrior yang karena takut dia akan menggunakan pedangnya. "Warrior, kamu lepaskan mereka ya." Warrior yang mengusap kepala Melanie Van dan berkata, "Oke, aku akan menyelamatkan mukamu. Tapi biarkan mereka pergi seperti ini, itu akan terlalu murah untuk mereka. Berdiri di atas pedang dan jangan bergerak. Kalau jatuh, aku tidak bertanggung jawab untuk itu." Setelah selesai berbicara, warrior yang bergerak dan menembak Letitia Van itu. Letitia Van kaget dan hendak bergerak. Namun, sudah terlambat, dan dia meraihnya dengan satu tangan. Dia meraih lehernya dan mengangkat seluruh tubuhnya. Warrior yang memandang Letitia Van dan berkata, "Apakah kamu melihatnya? Aku ingin membunuhmu semudah menginjak semut. Dan alasan mengapa aku tidak menginjakmu sampai mati adalah karena kamu memiliki adik yang menurutmu sangat bodoh dan polos. Jika bukan dia, apalagi kamu, bahkan keluarga Vanmu akan hancur." Setelah selesai berbicara, warrior yang melepaskan tangannya dan membanting tinjunya ke perut Letitia Van. Wanita itu mendengus dan menyemburkan seteguk darah, kemudian seluruh orangnya berubah menjadi bayangan, terbang keluar. Tapi warrior yang muncul di depannya lagi seketika, kemudian memukul perutnya dengan pukulan. Dengan cara ini, Letitia Van terus terbang mundur, dan warrior yang terus maju. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Letitia Van terbang terbalik hampir 1000 meter, langsung terbang ke sebidang rumput di luar rawa. Pada saat ini, Letitia Van sangat malu, darah keluar dari mulutnya, menodai mulut dan tenggorokannya merah, seluruh tubuhnya tampak terbelah antara otot dan tulang, rasa sakitnya sangat menyakitkan. Warrior yang harus terus menembak, namun Melanie Van berdiri di depan Letitia Van, matanya penuh permohonan. Warrior yang mengangkat bahu, kemudian berbalik untuk melihat Granny Lee. Wajah Granny Lee berubah, dia memimpin dan menamparkan warrior yang dengan telapak tangan. Sidik jari energi mengguncang ruang, memunculkan bayangan dan ledakan ke arah warrior yang tidak menggunakan energi pedang, melainkan melontarkan pukulan. Duar. Jejak telapak tangan energi Granny Lee tiba-tiba menghilang. Granny Lee terkejut, dan pada saat ini, warrior yang telah muncul di depannya. Kemudian, tinju menghantam perutnya, dan Granny Lee tiba-tiba merasa patah. Darah menyembur keluar, dan seluruh orang itu terbang terbalik. Granny Lee ngeri, dan pada saat ini, dia hanya merasakan kilatan di depan matanya, kemudian, sebuah tangan mencengkram lehernya erat-erat. Warrior yang memandang Granny Lee, perlahan meremas tangannya, dan berkata, "Sebelumnya, jika bukan karena aku mengambil tindakan, kamu dan wanita itu tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Masalahnya adalah ketika aku dalam keadaan koma, kalian ingin menggunakanku untuk mengusir siluman monster itu. Apa kalian anjing berhati serigala? Kupikir kalian memang begitu." Saat dia berkata, tangan warrior yang perlahan mengencang, dan wajah cantik Granny Lee tiba-tiba berubah menjadi ungu. "Kamu tidak bisa membunuhnya." Pada saat ini, Letitia Van yang didukung oleh Melanie Van di kejauhan tiba-tiba berkata. Warrior yang melirik Letitia Van dengan dingin, dan berkata, "Kamu benar-benar harus bersyukur bahwa kamu memiliki seorang adik perempuan, jika tidak, kamu akan berubah menjadi tumpukan debu." Letitia Van menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu bahwa kamu sangat membenci kami dan ingin membunuh kami, tetapi kamu dapat melihat bahwa kamu tidak ingin Melanie terluka. Tetapi jika kamu membunuhnya, kota Tiangang pasti akan menyerang keluarga Van." Dengan kekuatan kota Tiangang,
keluarga Fan jelas bukan lawan mereka sekarang. Kota Tiangang. Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, sangat kuat. Ada master setengah suci. Letitia Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Setengah suci. Warrior yang mendengus dingin, dan berkata, lihatlah dirimu, hanya seorang master setengah suci. Jika mereka berani datang dan menemukan masalah dengan Melanie, semua akan kubunuh. Dia tidak berbicara besar, seorang master setengah suci, dia benar-benar tidak menganggapnya hebat. Mendengar apa yang dikatakan Warrior yang, kelopak mata Letitia Fan itu berkedut, menatap Warrior yang di depannya, dia panik untuk pertama kalinya. Karena dia bisa melihat bahwa warrior yang di depannya tidak berbicara besar. Siapa dia? Mengapa jatuh ke titik itu sebelumnya? Dan apa yang dia lakukan? Benar-benar menyinggung orang yang menakutkan sampai mati. Dia menoleh dan melirik Melanie Fan, seperti yang dikatakan warrior yang, saat ini dia benar-benar beruntung memiliki Melanie Fan. Karena jika bukan karena dia, keluarga Fan mungkin akan punah, bencana. Lagi pula, warrior yang tidak membunuh Granny Lee, karena Melanie Fan memohon untuk Granny Lee. Warrior yang menurunkan Granny Lee, berjalan ke depan Melanie Fan, dan berkata, aku telah pulih sedikit. Sekarang, aku pergi. Kali ini, bahkan jika kamu tidak mau untuk pergi dari sini, aku juga ingin membawamu keluar. Jika kamu terus mengikuti mereka, kamu akan dibunuh oleh mereka cepat atau lambat. Pada saat ini, tidak hanya alamnya kembali ke keadaan alam spiritual, tetapi tubuh fisiknya juga sedikit pulih. Pada saat ini, kekuatan fisiknya sebanding dengan beberapa monster hitam. Tentu saja, masih ada masalah dengan meridian di tubuhnya. Dan ini bukan sesuatu yang dapat dia ubah saat ini, karena energi ungu biasa tidak dapat memperbaiki meridian itu sama sekali. Menurut dugaannya, setidaknya dibutuhkan energi ungu kosmik untuk memperbaiki masalah meridian dalam tubuh. Untungnya, bahkan jika dia tidak menggunakan pedang, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Melanie Fan memandang Letitia Fan, dan Letitia Fan mengangguk, dan berkata, ayo pergi. Jika mereka tidak mengganggu sekte pengendali binatang, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. Tapi sekarang, di pegunungan yang luas ini, orang-orang sekte pengendali binatang mengejar dan membunuh mereka. Mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Jika mereka tetap tinggal, tidak diragukan lagi akan mati. Kak Elerer, ayo pergi bersama juga. Melanie Fan tiba-tiba menatap Granny Lee. Granny Lee melirik warrior yang, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, kalian pergilah, aku harus mendapatkan benda itu. Ayo. Warrior yang meraih tangan Melanie Fan dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia awalnya memiliki sedikit rasa sayang pada Granny Lee, namun apa yang terjadi sebelumnya membuat rasa sayang terhadap wanita ini hilang seketika. Melanie Fan menghela napas dengan suara rendah, dan tidak mengatakan apa-apa. Pergi. Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar di lapangan, kamu tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Dengan suara ini jatuh. Bum bum bum. Tanah bergetar hebat, seperti gempa bumi, kemudian siluman monster yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar warrior yang dan yang lainnya, mengelilingi mereka dalam kelompok. Cecil mengendarai singa api dan muncul di hadapan warrior yang dan yang lainnya. Kali ini, beberapa siluman monster telah ditambahkan, dan total ada 9 siluman monster. Ekspresi dua saudara perempuan Melanie Fan berubah, dan mereka secara tidak sadar bergerak lebih dekat ke warrior yang. Dan warrior yang terlihat sangat serius saat ini. Cecil tidak melihat ke arah Granny Lee,
tetapi pada warrior yang, oke, itu sangat bagus. Aku tidak berharap juga memiliki saat bodoh. Murid-murid perkumpulan pedang kuno biasanya membawa kotak pedang di punggung mereka ketika mereka keluar, dan mereka memakai logo perkumpulan pedang kuno. Selain itu, pedang para murid pedang perkumpulan pedang kuno jiwa setidaknya 6 kali lipat atau lebih. Kamu tidak memiliki poin-poin ini. Harus kukatakan, kamu begitu berani berpura-pura menjadi murid perkumpulan pedang kuno, tidakkah kamu takut dibunuh? Warrior yang melirik Cecil dan berkata, tujuanmu adalah Granny Lee, cari dia, aku tidak akan menghentikanmu. Sampah. Cecil tiba-tiba berteriak dengan marah, pada saat hidup dan mati, bahkan meninggalkan wanitamu sendiri, kamu adalah bajingan. Warrior yang tercengang. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Cecil melambaikan tangannya, siluman monster di sekitarnya tiba-tiba melolong, kemudian semua bergegas menuju kelompok warrior yang. Ribuan binatang buas berlari kencang, mengguncang bumi. Tring. Pada saat ini, suara pedang meledak ke langit, kemudian, pedang di tangan Melanie Van terbang keluar dan membuat lingkaran di depan warrior yang dan yang lainnya. Sebuah lingkaran muncul di sekitar warrior yang dan yang lainnya. Yang memasuki lingkaran ini akan mati. Suara warrior yang bergema di lapangan, niat membunuhnya menakjubkan. Bersambung.